pertanggaan kita harus ngetik matanya dulu. Santai, jangan sambil ngomong santai, jangan terlalu Berarti ngetik data dari Google. Oke, nggak apa-apa, karena gak kewuli juga kadang data ini agak mau segini. Ini yang jaringan ini ampun lah ini. kamu bicara apa? Kamu selalu bilang mencari data orang, googling kayak kamu itu hamba kita. Zaman sekarang itu zaman modern, kakak. Nggak perlu kamu framing masalah orang nyari data dari googling apa segala macam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi dengan kami di sini melalui channel Wali NU. Bagaimana kabar Anda semuanya? Salam NKRI, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat jasmani dan ruhani, dimudahkan di dalam segala urusan di dunia ini hingga yaumil akhirah, yaumil hisab dan seterusnya. Semoga pula kita dianugerahkan, ditambahkan rezeki yang berlimpah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dijadikannya kita semua ini sebagai hamba-hambanya yang mendapatkan keridhoannya dan mendapatkan syafaat dari baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, pada kesempatan kali ini Wali NU menghadirkan sebuah video rekaman yang bersumber dari TikTok, debat live antara Sayyid Tengku Mudaqari dengan Mahesa Al-Bantani. Saya memberikan judul ini dengan Sayyid Tengku Mudaqari menguliti Mahesa Al-Bantani. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat, di sini kita tidak mengkritisi apa yang diperbincangkan, ya, apa yang sedang diperdebatkan, karena yang diperdebatkan ini berkaitan dengan Imam Mahdi, kapan lahirnya Imam Mahdi, ya, kapan munculnya dan seterusnya. Secara kaidah, ya, pemahaman ulama berkaitan dengan Imam Mahdi ini ikhtilaf. Artinya ada ikhtilaf di antara ulama, ya. Masing-masing ulama ataupun mazhab punya dalil-dalil, punya data-data sesuai yang mereka pahami tentang Imam Al-Mahdi. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, di sini cuma kami ingin memberitahukan Anda, ingin menyampaikan kepada Anda bagaimana kemampuan dari Sayyid Tengku Mudaqari yang menguasai materi, menyampaikan secara akademik. Sementara Mahesa Al-Bantani di sini kita lihat, dia hanya mampu mengframing atau merendahkan ataupun sejenisnya. Sebenarnya beliau ini tidak menguasai materi, ya. Dan tujuan beliau sendiri mungkin lebih kepada bagaimana mempermalukan seseorang. Tetapi di sini kita melihat sebenarnya beliau ini sedang diajari bagaimana berdiskusi, ya, bagaimana berdebat, ya. Terlepas dari tema yang dibicarakan, berkaitan dengan sesuatu yang ikhtilaf, ya, ikhtilaf tentang Imam Mahdi, ya. Kita tidak bahas di ranah itu, tetapi kita melihat di sini bahwa bagaimana Sayyid Tengku Mudaqari ini menguasai materi yang diperjuangkannya, materi yang dipahamkannya, dan bagaimana Sayyid Tengku Mudaqari mempresentasikan apa yang dipahamkan dengan cara yang akademik pula. Meskipun, ya, walaupun selama ini kita mengenali bahwa Sayyid Tengku Mudaqari ini menyampaikan dengan terkadang lucu, terkadang sangat keras, ya, bahasanya atau kata-kata, intonasi suaranya tinggi, tetapi itu tidak menghilangkan keilmuannya, akademiknya, tidak melihat, tidak menghilangkan sesuatu yang bersifat akademik, dan beliau tetap menyampaikan hujah-hujah atau penguasaan materinya dengan sangat baik, ya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa Sayyid Tengku Mudaqari pada hakikatnya menguasai materi dalam setiap perdebatan dimanapun, ya. Ini tahu diri lah, nggak punya pasukannya. Kita hidup
mau punya pasukan, mau nggak punya pasukan, nggak ada Ya urusan. bercanda itu. Sorry, Jin, bercanda itu malah biasa bercanda. Jin, udah pasti aja kita Syiah, kita Imam Mahdi. Ya, sekarang itu yang menjustifikasi aneh itu Syiah, itu dalilnya Bukan satu masalah di wilayah yang prinsipil sama dengannya wilayah Imam Mahdi. Imam Mahdi. Kita bahas sekarang. Tapi Anda nerima ya atas tuduhan saya itu, nerima ya. Yang gini loh, atas tuduhan ente kalau dibilang Satu masalah. dengerin dulu santai. Ya, pada persoalan masalah tersebut ya, kita hidupkan diberikan kewawasan untuk memilih mana yang lebih makulat dari apa yang kita paham, ya kan? Nah, kemarin kita kan pernah ngobrol-ngobrol. Aneh lebih merasa bahwa kehadiran Imam Mahdi itu lebih makulat menurut pemahaman anak dulu ya. Itu Imam Mahdi sudah lahir kan gitu, ya kan? Iya kan, bukan berarti dengan statement itu anak ente framing menjadi Syiah, salah juga. Enggak saya framing, kan saya sebut satu masalah. Saya juga sama, saya ngaku satu masalah dengan Mu'tazilah, masalah kesurupan. Kalau saya itu jujur aja, nggak masalah kok. Kalau Syiah mah udah satu paket lah, enggak di satu masalah. Ya. Cuma netizen minta on cam, kangen itu, coba lah on cam lah, Oh, antum kan udah terkenal sekarang, on cam lah. Jangan untuk netizen jangan menghina lah, muda koro, jangan kita ngobrol santai ini. Udah Tidak apa-apa, orang menghina itu kan hati ya, aman-aman aja. Karena setiap manusia itu kan punya kehidupan, punya jalan. Dia nggak suka sama orang, pasti dia menghina. Ketika orang itu menyenangi seseorang, pasti dia memuji. Kalau saya ke antum Hinaan dengan pujian bagi saya sih biasa-biasa saja, tapi layar diluman walai. kalau cuma bisa menghina cuma pakai tulisan di media, itu saya pikir kalau bahasa kasarnya bocah nggak ada flair. Kalau saya, ke antum itu bukan pengen ngehina, tapi pengen nyiram sama air kencing kuda. Serius, pengen nyiram sama air kencing kuda, nggak pengen menghina, nggak. Pengen nyiram sampean itu sama air kencing kuda itu kan banyak. Pengen, cuma baru pengen. Tapi saya pingin banget nyiram ente sama kencing babi. ikut-ikutan Ya, kan enggak harus padan. maksudnya ide sendiri Nah, itu biar cocok gitu, biar akur gitu. ya maksudnya kreatif sendiri masa ngikutin kreatif. Kreatif itu semua orang ya, kreatif itu ada juga bersumber dari kreativitas orang lain. Kalau dalam hal ini saya kreatif bersumber dari kreatifnya kamu kan. berarti madhabnya ngikut Mahesa ini. Ya saya mau mencontoh kreatif kamu. Kalau kamu nyiram pakai air kencing kuda ke muka saya akan nyiram kamu pakai air kencing babi ke muka kamu kan, aman. Enggak, saya enggak menggunakan akan. Saya tidak menggunakan kata akan. Jadi mungkin ini yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang menghina orang lain akhirnya berbalik kepada dirinya sendiri. Sebenarnya Syekh Tengku Mudaqori ini luar biasa. Beliau di dalam berdiskusi maupun berdebat ini mampu menyusun kata-kata walaupun nadanya tinggi, intonasinya tinggi, tetapi menampilkan kesan ilmiah, menampilkan kesan yang bahasa-bahasa ataupun retorika akademik ya. Karena memang basic beliau ini basic yang membaca kitab, yang meneliti kitab. Sedangkan yang satunya ini saya tidak tahu ya, Mahesa Al-Bantani ini apakah beliau cuman hanya membaca data ataupun berita-berita kutipan-kutipan yang ada di Google ya. Walaupun nanti beliau memframing bahwa saya Tengku Muda hanya googling saja, tetapi beliau pada hakikatnya ya, saya Tengku Mudaqori ini membaca kita, meneliti kita, membuka kitab-kitab. Dan sebagian kitab yang belum dimiliki beliau cari ya dalam wujud PDF dan sebagainya, beliau koleksi semuanya.
kemudian disimpan di laptopnya, ya kemudian itu dibuka, dan itu pun masih di framing oleh Mahesa Al-Bantani. Ya. Pada intinya di sini kami menyampaikan ya bahwa Syed Tengku Mudakari di dalam berdiskusi ataupun berdebat menggunakan retorika yang akademik, yang bahasanya meskipun itu bahasa yang bernada ataupun intonasinya tinggi, keras, kencang, tetapi dalam bahasa yang masih di alur yang akademik, yang ilmiah. Kalaupun terpaksa dia harus menghujat atau mencaci kepada lawan debatnya, itu tentu diawali dengan caci makian oleh debaternya yang mendebatnya, seperti yang kita lihat tadi, di mana Mahesa Al-Bantani bermaksud menghina Syed Tengku Mudakari dengan keinginannya menyampaikan ya, caciannya ingin menyiram Syed Tengku Mudakari dengan air kencing kuda, tetapi ya dibalas dengan bahasa yang lembut tetapi tajam, dan ya itu salah sendiri. Kita teruskan ya. Saya ngomong pengen Sekarang kita tutup poin aja gimana nih, jadi jangan bertengkar waktu panjang. Oke, nah kami sangat menganggap tidak rasional seperti statement antum tadi makulat ya tentang Imam Mahdi sudah muncul. Sebelum masuk ranah hujah yang antum jadikan sandaran, Kita main di data ya. Oke, sebentar. wih langsung aja, nggak mau mukadiman. Kita main di data. Biar lebih asik ya. Kalau tidak netizen, kalau tidak menghormati Nahnu, tolong hormati saya. Saya tidak ingin di sini ada cacian kepada beliau. Jangan ya. Nggak apa-apa, aman aja, mau nyaci, mau caci, mau maki-maki, mau memuji-muji kan. Itu hak orang. Ya kita tidak bisa memaksakan orang untuk tidak mencaci. Ya kan Tapi saya nanti cuma minta. kalau kita kembali, jangan marah. Saya cuma minta, jangan kasih. Jadi Syed Tengku Mudakari ya, mengajari si Mahesa Al-Bantani tentang caci maki, karena memang beliau sudah 1 tahun lebih berpengalaman di dunia maya ini, mendapatkan hujatan, caci makian, dan itu mungkin sudah bukan hal yang sesuatu yang bisa mengganggu hati dan pikirannya, karena memang beliau ya Syed Tengku Mudakari sudah mempersiapkan dirinya, melatih mentalitasnya untuk menyampaikan kebenaran yang dia yakini, dan itu tentunya ada resiko dari kalangan netizen yang kontra kepada apa yang disampaikan, dan kebanyakan netizen yang kontra itu memang karakternya ya ada yang penuh dengan caci makian dan seterusnya. Ya, kita coba teruskan lagi. Dan beliau udah tua, khawatir besok mati, kalian repot minta maafnya. Kalau besok mati dia kena serangan jantung gimana? Janganlah ya. Nah, kemudian kita juga melihat di sini bagaimana Mahesa Al-Bantani ini seperti sudah melihat atau mendapatkan informasi dari Allah ataupun dari malaikat maut atau malaikat Israel tentang data, waktu, time kematian daripada Syed Tengku Mudakari. Seakan-akan dia lebih panjang umurnya daripada Syed Tengku Mudakari. Ini sesuatu yang berlebih-lebihan, melampaui batas dan kehilangan akal sehat. Karena memang tujuannya bukan di dalam ranah mencari sesuatu yang benar atau menemukan sesuatu yang benar. Tujuan dia di dalam berdebat ini hanyalah popularitas dan mencari pembenaran terhadap apa yang dipahaminya. Berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Syed Tengku Mudakari, di mana sejak awal kemunculannya di dunia maya, beliau
mencoba menyampaikan informasi data-data fakta-fakta yang berhubungan dengan kebatilan nasab Ba'alwi, ya. Kepalsuan daripada nasabnya para habaib Ba'alwi yang di dalam penelitiannya Sayyid Tengku Mudaqari menemukan fakta-fakta yang kesimpulannya sama seperti yang ditemukan oleh Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani, yaitu haramnya untuk mengakui nasabnya kalangan Ba'alwi itu sebagai keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Nah, di sini kita lihat kecerdasan daripada Sayyid Tengku Mudaqari. Siapapun yang berdebat dengan beliau ini akan kehilangan akal, meskipun mereka itu terkesan alim atau memang pernah membaca kitab-kitab. Di situ mereka akan kehilangan ilmu, sama seperti Mahesa Al-Bantani ini. Jadi menyimpulkan bahwa nanti Sayyid Tengku Mudaqari lebih dahulu mati dari dirinya dan dari para netizen yang mendengarkan. Ini kan kesimpulan yang sangat tidak masuk akal, yang memberikan kesan siapapun yang mendengarkan bahwa seakan-akan Mahesa Al-Bantani ini sudah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa taala ataupun berita dari malaikat maut Israel bahwa beliau mendapatkan data tentang waktu kematian daripada Sayyid Tengku Mudaqari. Nauzubillahi min dzalik. Ini mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Kita teruskan lagi ya. Jangan ada kajian lah di antara kita ya. Ya, Mahesa kematian itu milik Tuhan. Saya dulu ngomong kalau jangan baper lah. Kalau anda udah tua bener kan. Kalau bicara kalau kan belum tentu kan mati. Jadi sekarang gini lah. Emang kamu pikir kamu besok nggak mati? Pasti mati itu. Iya, kalau kamu mati susah. Kami yang kamu minta maaf sama kamu kan susah. Sebab kamu kalau mati itu biasanya mati kelaparan. Nah, kamu tuh menurut ngikut-ngikutin bahasa saya melulu kreatif di sini orang udah tua mah. Bukan, kalau aku mati sudah tua wajar. Orang udah tua itu kan sering udah dicermait, ya kan? Kalau kamu mati muda, tandanya mati kelaparan kan gitu. Ya, jangan. Ini kecerdasan Sayyid Tengku Mudaqari membalas, merespon, menanggapi hinaan, cacian, bahkan kaidah-kaidah, asumsi-asumsi yang tidak masuk akal dengan cara membalik itu semua kepada yang mendebatnya, kepada debaternya. Jadi di sini kita bisa melihat bagaimana Mahesa Al-Bantani ini pada hakikatnya sedang dikuliti habis-habisan oleh Sayyid Tengku Mudaqari. Diajarkan bagaimana cara yang berdebat, cara berdiskusi, baik secara live ataupun apa saja ya. Jadi Sayyid Tengku Mudaqari menunjukkan kepada kita bagaimana ketika kita berhadapan dengan orang-orang yang pada hakikatnya mereka mengundang atau mengajak berdiskusi, tetapi bukan di dalam tujuan untuk mencapai atau menemukan suatu kebenaran, tetapi mereka hanya ingin mencari pembenaran ataupun bertujuan untuk memberikan penghinaan-penghinaan. Tetapi mentalitasnya Sayyid Tengku Mudaqari sudah terlatih sepanjang 1 tahun ini, dan dirinya tidak kehilangan akal sehatnya, dirinya pun tidak kehilangan retorika di dalam menyampaikan dalil-dalil atau pemahamannya secara baik, secara akademik. Dan itulah bukti bahwa Sayyid Tengku Mudaqari merupakan seseorang yang ahli di dalam bidang yang digelutinya. Coba kita teruskan lagi sedikit ya. Jangan gitu ya, di Palestina banyak orang muda bukan karena kelaparan tapi karena ditembakin. Bukan. Ya, itu mati perang lagi cerita. Udah sih, beberapa kali saya nasihatin netizen jangan mencaci Nahnu, tujuannya agar kalau Nahnu mati kan repot, minta maafnya gitulah. Ayolah, silakan tungguin Nahnu kitabnya.
Oke. Maisa dapat jubah Syekh Nawawi enggak, cuma diberi kesempatan untuk bertabaruk, mencium, berfoto. Tapi kalau barisannya beliau enggak ada. Lihat saja enggak ada yang dipercaya. Gimana? Barisannya ini enggak ada yang foto, megang foto jubah Syekh Nawawi barisannya. Enggak ada yang dipercaya. Kenapa? Kok nggak ada yang percaya? Barisan enggak ngomong antum, barisan antum. Ya. Nah, satu lagi, jadi sesuatu yang di luar tema itu dijadikan dalil untuk menjatuhkan lawan debat. Nah, ini yang dilakukan oleh Mahesa Al-Bantani. Tentang pasukannya, tentang pengikutnya, Said Tengku Mudakori ataupun tentang jamaahnya. Itu kan tidak ada kaitan dengan tema yang diperbincangkan. Di sini kita melihat bahwa sekali lagi Mahesa Al-Bantani ini sebenarnya tidak memiliki pengetahuan atau penguasaan yang baik terhadap apa yang ingin didebatnya. Tidak memahami topik pembicaraan di dalam suatu diskusi ataupun muhasabah ataupun debat. Ini videonya sangat panjang ya. Jadi sudahlah, saya tidak sampaikan ini, hanya menghabiskan paket data Anda. Pada intinya kita melihat di sini bagaimana Said Tengku Mudakori menguliti habis-habisan Mahesa Al-Bantani dan menunjukkan kepada kita bahwa Said Tengku Mudakori pada hakikatnya menguasai materi dan mampu menyampaikan semuanya dengan retorika yang sangat baik, akademik, ilmiah. Sementara yang ditunjukkan oleh Mahesa Al-Bantani ini dapat kita simpulkan hanya usaha untuk mencari pembenaran, bukan untuk menemukan kebenaran. Yang kedua, mencoba melakukan framing terhadap Said Tengku Mudakori. Sayangnya framing yang ingin dibuatnya, sesuatu khabar yang ingin dibentuknya, di formatnya, itu mengarah kepada sesuatu yang negatif. Misalnya menganggap bahwa Said Tengku Muda googling yang dimaknakan negatif. Ya, pada hakikatnya semua orang itu googling pada zaman sekarang ini. Di mana sebagian mencari data di sana karena ada kitab-kitab yang sudah di PDF kan ya di sana. Kita membaca di sana. Dan tadi kan sudah dijawab oleh Said Tengku Mudakori, emang kamu hafal semua kitab? Memang Anda hafal semua kitab sehingga Anda tidak perlu lagi membuka kitab. Tidak perlu lagi membuka data-data, file-file. Sekarang kan zaman modern, tidak berwujud kertas lagi. File-file kitab sudah berbentuk PDF dan seterusnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya. Bagi Anda yang ingin menonton video fullnya ya silakan cari sajalah di YouTube. Ini kami cuman sekedar selingan ya di antara berita-berita ataupun kelompok-kelompok orang yang membela Ba'alwi tetapi mereka memang kehilangan akal sehatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudari, para sahabat semuanya, mohon maaf atas segala kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.